Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam channel kita Gema Misi Kasih dalam acara khotbah Minggu pada hari ini. Ya saudara, walaupun kita belum bisa bertemu, saya mengharap kita semua tetap dalam sukacita untuk menikmati ibadah bersama dengan Tuhan melalui sarana ini. Ya, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema kuasa diberikan kepada Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini lagi, sekalipun kami belum dapat bertatap muka dengan banyak jemaat Tuhan, dengan sesama jemaat untuk memuji Engkau, untuk menyembah bersama-sama. Tetapi di tempat di mana kami berada, kami rindu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami rindu menikmati suara Tuhan. Karena itu berkati kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Saya akan bacakan secara khusus ayat 17 dan ayat 18. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau yang mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah, kisah kebangkitan Yesus. Kita sudah dengar dalam khotbah minggu lalu dan mungkin menjadi bacaan kita sepanjang minggu ini. Ya, saudara, dalam peristiwa di mana cerita yang kita dengar ini, saat itu peristiwa kebangkitan Yesus masih menjadi berita yang hangat-hangat dibicarakan juga di lingkungan murid-muridnya. Ya, dan di dalam percakapan-percakapan terdapat dua respon yang berbeda. Ada sejumlah orang yang begitu yakin akan perkataan Yesus. Mereka percaya, tetapi ada juga yang ragu-ragu akan perkataannya. Dan hal itu nampak di dalam cerita yang kita baca juga. Bahwa pada waktu Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid, dikatakan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, melalui teks ini kita akan belajar bersama, kita akan melihat akan tema kita hari ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, bagian pertama kita akan belajar melihat bagaimana sikap murid-murid terhadap kebangkitan Yesus atau kepada Yesus yang telah bangkit. Ada dua sikap yang berbeda disebutkan tadi dalam ayat yang ke-17. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Satu respon dikatakan menyembahnya. Dan yang kedua dikatakan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kita melihat sikap yang pertama, menyembah. Ya, saudara, apa yang terjadi pada saat itu merupakan respon yang spontan, ya. Respon spontan yang dilakukan karena dasar hati yang percaya. Dasar hati yang percaya kepada Yesus, sehingga spontan ada rasa hormat kepada Yesus sebagai Tuhan. Inilah sikap hati yang murni dalam menyembah. Inilah sikap penyembahan yang memang seharusnya. Dikala mereka menyadari yang di hadapan mereka adalah Yesus yang telah bangkit. Yang di hadapan mereka adalah Tuhan
yang mereka yakini sebagai Tuhan itu menanamkan atau menimbulkan rasa hormat yang membuat mereka akhirnya menyembah Yesus. Ya, saudara, inilah sikap penyembahan yang seharusnya. Ada hal yang memprihatinkan dalam sikap-sikap penyembahan yang harus kita waspadai. Ya, karena apa yang terjadi pada murid-murid, sikap yang tidak dibuat-buat, sikap yang tidak harus dipancing dengan lagu-lagu dulu. Ya, sekarang ada kecenderungan orang rasanya kalau belum nyanyi setengah jam belum bisa menyembah Tuhan. Ya, kalau belum sungguh tenang, belum bisa menyembah Tuhan. Saudara, sebenarnya penyembahan kepada Tuhan, kalau kita yakin Allah itu ada, selalu ada, maka sebenarnya dimanapun, kapanpun, bahkan bagaimanapun situasi kita, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Jadi penyembahan tidak tergantung kepada musik, kepada lingkungan, kepada komentar liturgos, tapi penyembahan itu sudah menjadi motivasi awal kehadiran kita di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, dikatakan sikap yang kedua adalah beberapa orang ragu-ragu. Kondisi, ya, kalau dikatakan kondisi, mungkin ini sikap yang mereka tentu sebenarnya bukan sikap yang positif, ya, tetapi ini kenyataan yang terjadi. Jadi boleh dikatakan ini kondisi, bahwa ketika Yesus datang sudah dalam keadaan bangkit dari antara orang mati, dan dia betul-betul Tuhan. Tetapi dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Saudara, kalau sudah sekian lama bersama Yesus, tetapi masih tidak percaya, berarti belum mengenal siapa Yesus. Ya. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai guru, mereka hanya mengenal Yesus sebagai pribadi yang baik, sebagai guru karena mengajari mereka, sebagai yang baik, yang mengasihi, karena Yesus banyak menolong dan mengatasi berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, tetapi rupanya sekian lama mereka yang ragu-ragu ini berarti mereka tidak mengenal Yesus, apalagi mempercayainya sebagai Tuhan. Itulah sebabnya mereka juga tidak percaya pada perkataan Yesus yang sebenarnya pasti digenapi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada rasa percaya dan rasa mengharapkan atau meyakini kebangkitan Yesus, sehingga ketika Yesus tiba ada di hadapan mereka, dikatakan mereka tetap ragu, ya, karena memang mereka tidak mengenal Yesus. Sehingga perkataan Yesus, janji tentang kebangkitan pun bukan menjadi sesuatu yang mereka pegang. Ya, saudara, dua sikap ini, ya, sangat harusnya menjadi satu perenungan untuk kita, ya. Kita yang sudah merayakan kebangkitan Yesus, apakah kita merupakan orang yang sungguh-sungguh menyembah Dia? Apakah kita merupakan orang yang masih ragu-ragu dan seringkali tidak memegang perkataan Yesus dalam hidup kita? Saudara, sekali lagi saya ingin membawa kita untuk merenungkan bagian ini. Kalau kita, ya, sungguh mengenal, ya, sungguh percaya, pasti kita juga tidak sulit untuk menyembah Dia. Bahkan dikala kita sendirian seperti situasi sekarang ini, ya, mungkin tidak ada musik, mungkin tidak ada yang memimpin di depan, tidak ada yang meyakinkan kita dengan suara yang keras, tetapi karena kita sudah meyakini Yesus Tuhan, tetap kita bisa menyembah Dia sekalipun dalam kesendirian kita. Bahkan seperti tadi saya katakan, di dalam masalah pun kita bisa tetap menyembah Tuhan. Kalau kita betul-betul mengenal dan meyakini Yesus itu bangkit dan Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Ya, saudara,
bagian yang kedua, ya, kita akan melihat bagaimana sikap Yesus terhadap murid-muridnya atau terhadap manusia. Boleh dikatakan kalau murid-murid itu mewakili kita semua yang ada saat sekarang, ya saya bisa katakan bagian kedua ini bagaimana sikap Yesus kepada manusia. Yang pertama, kepada orang yang banyak kendala. Ada satu cerita juga tentang Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Lukas pasal 24. Saya akan bacakan untuk kita. Dalam Lukas pasal ke-24 itu, di sana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan ketika mereka melihat Yesus, dalam ayat 38 dari Lukas pasal 24 ini dikatakan juga mereka melihat Yesus, mereka menjadi takut, ya. Dan Yesus yang mengenal hati mereka, tentu Yesus tidak salah bahwa rasa takut mereka itu bukan hanya seperti satu spontanitas karena kaget, tetapi Yesus melihat bahwa di dalam hati mereka ada keraguan-raguan. Di dalam hati mereka ada keraguan-raguan siapa yang ada di hadapan mereka. Sehingga itu membuat mereka takut. Bahkan sampai disebutkan mereka kira mereka melihat hantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini, Lukas pasal 24 ini, akhirnya Yesus sungguh-sungguh harus menyatakan dirinya, membuktikan dirinya yang sudah bangkit. Pembuktian yang pertama, ya, Yesus membuktikan diri kepada mereka. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya yang berlubang paku. Mereka harus kepercayaan mereka harus sampai kepada percaya bahwa yang ada di hadapan mereka betul-betul adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mereka juga diingatkan kembali apa yang Yesus sudah pernah katakan di dalam ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Karena sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepada mereka pada waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka bahwa Yesus akan menderita, dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hal itu kembali Tuhan ingatkan kepada mereka. Itu berarti kepercayaan mereka harus juga didasari percaya pada perkataan Yesus. Perkataan Yesus sebagai Tuhan yang memang benar-benar pasti terjadi. Selanjutnya dalam ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia, Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membuka pikiran mereka. Kepercayaan mereka haruslah percaya, karena selanjutnya sesudah Yesus membuka pikiran mereka, kata Yesus dikatakan di sini, katanya kepada mereka, ada demikian tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang ketiga, Yesus membuka pikiran mereka dan Yesus mengatakan bahwa di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh dunia. Saudara, yang ketiga, Yesus mau kepercayaan mereka juga berdasarkan percaya kepada kuasa namanya. Bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, di dalam nama Yesus harus ada pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita, kalau saya boleh katakan 3 hal tadi ya. Yang pertama, Yesus memperlihatkan tangan dan kaki, ya.
yang menunjukkan bahwa mereka harus percaya bahwa yang bangkit itu betul-betul tubuh Yesus secara fisik. Ya, dibuktikan dengan tangan dan kakinya yang berlubang. Bahkan mereka ditantang untuk menjamah. Yang kedua, pada waktu Yesus mengingatkan apa yang pernah dikatakan, itu mengajarkan kepada kita bahwa percaya kita bukan hanya percaya pada hal yang kelihatan oleh fisik, tetapi juga percaya pada perkataan. Ya, kalau sekarang ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar janji Tuhan, percayakah kita? Ya. Yang ketiga dari bagian ini adalah Yesus membuka pikiran mereka. Lalu mereka mengerti bahwa di dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa itu menjadi dasar untuk keselamatan seseorang, dan itu harus diberitakan ke seluruh bumi. 3 hal ini menjadi dasar atau menjadi poin kepercayaan yang Yesus ingin lihat dalam diri kita manusia. Ya, selanjutnya kita melihat sikap Yesus terhadap mereka yang ragu-ragu sebagaimana disebutkan dalam Matius tadi. Ya, saya ingin mengajak saudara melihat sikap Yesus kepada mereka yang ragu-ragu. Dikatakan dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata. Yesus mendekati mereka dan berkata. Yesus meyakinkan mereka dengan berkata dalam ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, Yesus tidak akan membiarkan orang dalam keraguan-raguan. Yesus mendekati orang yang dalam keraguan-raguan. Namun seringkali orang malah menjauh dari Tuhan. Ya, kalau kita ragu, sepantasnya, seharusnya kita datang mendekat kepada Yesus. Karena Yesus akan menjelaskan, Yesus akan meyakinkan orang yang ragu-ragu. Yesus meyakinkan mereka, "Kepadaku." Ya, hal ini dikatakan kepada mereka yang meragukan bahwa dia benar-benar bangkit, meragukan tentang apa yang dikatakannya. Padahal hal itu benar-benar terjadi. Kuasa telah diberikan kepada Yesus, dan kuasa yang diberikan ini adalah pemberian, bukan ya seperti yang ditantang oleh iblis dalam pada waktu Yesus berpuasa 40 hari. Iblis tantang, "Kalau engkau menyembah aku akan berikan segala kuasa." Tetapi kuasa ini berbeda, saudara. Ya, kuasa ini diberikan karena memang itu hak Yesus sebagai anak yang mewariskan, yang akan mewarisi kuasa dari Bapaknya. Kuasa ini diberikan oleh Bapa. Saudara, ya, semua kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, atau siapapun saudara yang mendengar khotbah pada hari ini, saya yakinkan saudara bahwa Yesus benar-benar telah mati untuk menyelamatkan saya, juga menyelamatkan saudara. Di salib itulah ia menebus jiwa kita. Saudara, keselamatan dari hukuman kekal hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Hanya bisa diselesaikan oleh darah Yesus yang kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa mewakili kita untuk memperjuangkan kita bisa diselamatkan. Tetapi darah Yesus, darah yang kudus itulah yang mampu menebus jiwa manusia di dunia ini. Dialah yang telah ditetapkan menjadi juru selamat untuk mati dan bangkit bagi kita. Dialah yang ditetapkan juga menjadi hakim yang akan datang pada akhir zaman. Saudara, kita yang percaya, kita bersyukur. Dan kita hiduplah di dalam menyembah dan terus berpegang pada firman-Nya.
Tetapi mereka yang tidak percaya atau mereka yang menolak tetap akan berhadapan dengan Yesus di depan pengadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa apa yang Yesus katakan ini benar adanya. Bahwa kuasa itu telah diberikan kepada Yesus. Kuasa itu telah diberikan kepada Yesus. Karena itu, kita patut menyembah Dia sebagai Tuhan. Kita patut menyembah Dia sebagai Juru Selamat. Kita juga mempersiapkan diri agar kita siap menyambut kedatangannya untuk kedua kali saat Dia kembali ke bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya harap kita bukan termasuk orang yang ragu-ragu, tetapi biarlah kita termasuk orang yang sudah meyakini, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga selalu ada sikap menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, menyembah Dia dalam dimanapun, dalam kondisi apapun, karena Dia benar-benar Tuhan. Kepadanya telah diberikan segala kuasa. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan biarlah dalam kesendirian kita, karena keyakinan kita, karena dasar percaya kita, karena rasa hormat kita kepada Dia sebagai Tuhan, membuat kita terus hidup menyembah Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah membuka pikiran kami, sehingga kami boleh memahami. Kami betul-betul merasakan, kami orang yang berdosa, sehingga kami masuk dalam pertobatan, dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga kami ditolong oleh Tuhan, untuk kami dapat menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena sekalipun dalam kesendirian kami bisa menjumpai Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau untuk kebenaran firman-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan, karena sungguh-sungguh Engkau adalah Allah Tuhan, Juru Selamat kami. Yesus yang sudah bangkit. Tuhan terima kasih. Kami mau bersyukur dan terus berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai umat-Mu. Bahkan kami rindu dalam masa sulit sekarang ini, di dalam banyak ketakutan manusia saat sekarang ini, dalam banyak kebingungan, kepanikan manusia, kami berdoa Tuhan, kiranya mereka juga bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Kiranya kepada mereka juga diperdengarkan berita pertobatan, berita pengampunan dosa. Sehingga akhirnya dalam masa sulit ini, kiranya banyak orang yang akan datang kepadamu untuk menyembah Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati baik kami yang ada di Hong Kong atau di Macau, bahkan saudara-saudara kami, bangsa kami di Indonesia, bahkan banyak orang yang mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, selamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memuji Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita. Terus tetap semangat. Terus kita berdoa. Badai pasti berlalu. Amin.